Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum dibacakan oleh penatua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur jikalau di tempat ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah bersama-sama dalam rangka merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas semangat yang nyata di tengah-tengah persekutuan perempuan dan persekutuan Bapa, di mana mereka boleh merayakan ibadah ini secara bersama-sama. Dan kami akan membaca untuk merenungkan firman sebagai sumber inspirasi, bahkan kekuatan, serta damai yang berasal dari surga. Kiranya roh Tuhan menyertai kami, sehingga masing-masing kami yang mendengarkannya dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu, dan terutama tetap dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami yang hadir dan telah bersedia ini rindukan sabda Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji syukur kita diberikan oleh Tuhan cuaca yang baik, walaupun masing-masing kita datang dari berbagai-bagai tempat yang jauh ya. Terkecuali yang berasal di komplek ini bersama Pak Jimmy dan keluarga, juga saya lihat tadi ada beberapa saudara yang boleh ikut bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur, tetapi sebagian lain kita itu dari tempat yang jauh ya. Nah, tadi Oma, ibunda dari pendeta Tio Lembang, jalan rupanya dari bawah, ngos-ngosan ya. Kita cukup maklum ya, Oma kan dengan usia seperti ini luar biasa boleh sampai. Oma bilang begini, "Ode ini, maparise emai madaru ipu Oh Tuhan, apa katanya? Oh,
ode ine maparisee maimadadu impue. Oh, kasihan ya, kira-kira begitu ya. Berat juga ya untuk datang mencari Tuhan atau untuk menemukan Tuhan ya. Jadi puji syukur ya Oma bisa sampai di sini. Kita bisa bersama-sama ya dengan keluarga Pak Jimmy, dengan Pak Jimmy, Ibu Firman bersama anak Abel, Om Ola, dan semua yang ada di rumah ini, bahkan bersama-sama dengan persekutuan Bapak, persekutuan perempuan, serta semua saudara, Oma, dan kita bisa merayakan Natal hari ini bersama-sama. Kita beri aplaus buat Oma yang luar biasa ya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah siap mengambil resiko untuk Sang Raja Damai. Saya kira kita semua tadi dalam perjalanan tidak ada yang mudah, begitu ya. Saya sudah bayangkan yang telat itu sudah mulai baku veto, begitu ya. Itu biasa itu. Itu kalau saya dengar cerita-cerita keluarga, setiap keluarga yang jalan, apalagi sudah masuk macet, pasti baku veto, ya kan? Tadi kamu yang telat, kamu telat bangun lah. Oh, pokoknya masih banyak alasannya, ya. Dan ibu-ibu biasanya jadi sasaran begitu ya, karena maklum ibu-ibu belum beres ini, harus siapkan ini, belum lagi itu, tahu-tahu waktunya udah sudah jam sekian. Nah, itu salah satu resiko, ya. Tapi puji Tuhan kita bisa sampai di sini untuk memuliakan dan menyembah Tuhan yang kita rayakan bersama-sama dalam Natal Persekutuan Bapa dan Persekutuan Perempuan pada saat ini. Itu pengalaman. Resiko yang lain banyak. Namanya juga kita manusia, masih punya beban, masih punya tanggung jawab. Banyak yang harus kita selesaikan. Tapi saya percaya ketika semua bisa ada di sini, kita bisa duduk bersama-sama bersekutu, itu karena kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi risiko-risiko seperti ini kelihatannya memang menjadi sebuah pertaruhan, ya, pertaruhan iman. Tetapi ingatlah, ini masih pertaruhan iman dalam standar yang minim. Ya, kita belum melakukan pertaruhan iman seperti para gembala. Kenapa? Karena para gembala ini, Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan sedikit konteksnya. Yang pertama, situasi pada waktu itu memang orang-orang di Palestina dalam tekanan kekuasaan Romawi. Ada istilah di kalangan orang-orang Romawi, Pax Romana, Pax Romanum. Pax Romana atau Pax Romanum, artinya damai Romawi. Itu dicetuskan oleh Raja Herodes sejak tahun 29 sebelum Masehi. Dan gelora Pax Romanum itu berlangsung selama 200 tahun. Jadi dari 29 sebelum Kristus lahir, jadi 29 tahun sebelum Kristus lahir, itu sudah dicetuskan, sudah dideklarasikan oleh Kaisar Agustus. Dan itu berjalan sampai 200 tahun kemudian. Sehingga orang-orang pada zaman itu berada dalam suatu bayang-bayang kekuasaan Romawi untuk menyatakan bahwa damai seluruh wilayah Roma menurut cara Kaisar, menurut kekuatan militer yang dipunyai oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi bisa kita bayangkan beberapa tindakan yang ada di dalam perjanjian baru menjelaskan soal itu. Misalnya, ada istilah Tuhan Yesus yang berbunyi begini. Jika engkau disuruh memikul suatu barang 1 mil, pikulah 2 mil. Ya, itu ada hubungannya dengan beberapa istilah. Jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Yang kedua, jika engkau diambil jubahmu, berikan juga bajumu. Dan yang ketiga adalah, jika engkau disuruh untuk memikul barang 1 mil, pikulah 2 mil. Saudara-saudara, saya beberapa kali menjelaskan ini karena menurut penjelasan umum, menurut penjelasan dari beberapa orang, bahkan Denny Siregar dulu pernah juga menyinggung soal ini. Ya, orang Kristen mau diapa-apain juga terima, ya kan? Mereka akan pasrah. Karena firman Tuhan mengatakan, jika pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Ya, jadi
anggapan umum tentang orang Kristen ya begitu. Apapun yang dilakukan, mau dibongkar tempatnya, mau digusur, dia akan tetap menerima. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu namanya siap untuk konyol. Padahal tidak seperti itu. Cuma selama ini saya renungkan, bagus juga ada firman itu ya, sehingga orang Kristen ya terus mengalah begitu ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Nah, sebenarnya saya pernah menjelaskan ini baik di gereja kita maupun di beberapa jemaat lain. Bukan seperti itu. Tapi saya tidak akan menjelaskan ya. Sebenarnya 3 ungkapan, termasuk yang tadi saya sebutkan yang ketiga, adalah cara Yesus memberdayakan, mengempowering orang-orang lemah supaya mereka bisa lolos dari penindasan akut, dari penindasan struktural, dari penindasan yang lama. Maka itu dikeluarkanlah firman, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu ada studi sosialnya, bukan untuk pasrah, melainkan untuk menghindar. Pipi kiri itu adalah gambaran bagaimana kita menghindar. Tapi bukan dengan cara melawan, melainkan dengan cara halus, supaya kita tidak terus-menerus konyol. Kemudian yang kedua, jika engkau diambil jubahmu, berikan juga bajumu. Orang miskin itu cuma punya 2 helai baju, satu jubah, gamis kalau orang Palestina, satu baju dalam. Jadi kalau ada orang yang memaksa mengambil jubahmu karena engkau berhutang dan tidak bisa membayar, serahkan juga, bahkan bukan cuma jubahmu tapi juga bajumu. Untuk apa? Supaya ini orang kaya yang melakukan penindasan dinilai oleh masyarakat, oh keterlaluan orang kaya itu, masa sampai baju dalamnya pun diambil. Bagaimana itu orang miskin, menderita sekali dia kalau malam. Di Palestina kan kalau malam dinginnya luar biasa, siang panasnya luar biasa. Yang ketiga, ini konteksnya Pax Romana. Jika engkau disuruh memikul 1 mil barang dari seorang militer, pikulah 2 mil. Nah, saya ceritakan, setiap tentara Romawi yang bertugas di daerah-daerah Palestina, dia berhak memerintah penduduk untuk memikul peti bajunya atau barangnya sejauh 1 mil saja. Itu aturan dari pusat. Sejauh 1 mil saja. Jadi kalau di komik dulu anak sekolah minggu yang ditulis oleh Opus Sungguh, kan kita dulu kalau kita ya, Mama Yus ya, kita dulu masih baca komik sekolah minggu yang ditulis oleh Pak Opus Sungguh. Di situ ada tentara yang memerintah kakek-kakek, engkai-engkai untuk pikul barang. Itu mau menggambarkan situasi karena orang-orang mudanya sudah pada ditarik, tinggal orang-orang tua. Siapapun di situ dipaksa untuk memikul barangnya. Yesus melihat mereka, kasihan sekali masyarakat ini, tapi dia memberdayakan mereka. Kata Yesus kepada mereka, kalau engkau disuruh memikul 1 mil, pikulah 2 mil. Setelah 2 mil, baru kamu taruh barang, lalu kamu laporkan ke pihak berkuasa di situ dan katakan bahwa oh dia menyuruh saya memikul barangnya bukan cuma 1 mil, 2 mil. Maka tentara itu akan ditindak. Karena aturannya hanya 1 mil, lebih daripada itu dia akan kena sanksi. Artinya Yesus sedang memberdayakan orang-orang lemah supaya tidak konyol terus-menerus. Jadi kalau saya melakukan studi secara mendalam, 3 ungkapan itu adalah sebuah cara Yesus untuk mengempowering, memberdayakan kaum lemah. Karena itu dia memang datang untuk orang-orang lemah. Yesus, berita kelahirannya disampaikan pertama-tama adalah kepada para gembala. Nah, ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, emang berita gembira kelahiran Kristus itu cuma untuk orang lemah, cuma orang miskin seperti para gembala? Saya bilang tidak. Orang Majus itu orang kaya, orang Majus itu orang hebat, terkenal di daerahnya. Mereka menempuh suatu perjalanan jauh dari Persia menuju ke Yudea di Bethlehem, dan itu bukan jarak yang singkat, itu adalah jarak yang jauh, dan mereka adalah orang-orang hebat. Artinya berita keselamatan disampaikan pada sisi yang satu adalah untuk orang-orang biasa, pada sisi yang lain adalah untuk orang-orang yang hebat. Pertanyaan yang kemudian penting untuk diajukan, apakah mereka tergerak untuk menemui bayi Yesus di Bethlehem? Oh, gembala-gembala bergegas,
Lalu kemudian orang Majus bergegas. Yang tidak bergegas adalah Herodes dan bahkan ada beberapa pemimpin agama yang lain. Saya kembali ke apa yang menjadi pokok pemberitaan firman hari ini. Gembala-gembala. Mereka siap menanggung risiko demi sang Raja Damai. Karena apa? Memang Pax Romanum, damai yang diberitakan oleh Kaisar, sudah sampai ke pelosok negeri dan daerah-daerah jajahannya, tetapi tidak benar-benar mendamaikan hati mereka. Sebab meskipun secara militer dan keamanan semuanya dijaga dari segi stabilitasnya, tapi tidak benar-benar membawa damai di hati. Dalam konteks itulah suara sorgawi melalui para malaikat menyampaikan damai sejahtera sorga beserta dengan saudara-saudara. Dan ketika para gembala mendengarkan hal itu, hatinya benar-benar tersentuh. Damai itu mereka rasakan. Lalu mereka bangkit untuk bergerak menuju ke Bethlehem, menemui sang bayi damai, sang bayi Natal yang diberitakan itu. Dan para gembala tergerak. Lalu kemudian orang-orang Majus juga dicerita yang selainnya tergerak untuk datang. Saya mau menekankan satu hal ini, Bapak Ibu. Kalau bicara soal pelayanan, jangan Bapak paksa diri kalau memang tidak ada hati. Ya, saya cuma mau bilang ini, jangan Bapak paksa diri kalau tidak ada hati. Karena kalau hati tidak tergerak, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Dan yang kedua, kita akan penuh keluh kesah. Ya, tapi kalau hati kita sudah diisi oleh terang Tuhan, maka apapun yang kemudian akan ada sebagai tantangan di depan tidak akan jadi soal, tidak akan jadi masalah. Beda manto di lawas dan jurban bayi, kecuali Oma ya. Kalau Oma tadi karena memang kita konteks ya. Kalau Oma mau memberikan ilustrasi wajah ini, ode ini maparise mai madani kue, itu dalam loh maknanya. Tapi bagi yang tidak punya hati, apalagi tidak diterangi oleh spirit roh Tuhan, maka dia akan mengeluh. Ode ini pajemiak bisa jela, lawa benua misinjau, lawa benua misinjau ya. Memang jauh-jauh rumah kita Bapak Ibu saudara ya. Dan saya kira semangat ini jangan berhenti ya. Salah satu sukacita saya yang terbesar tiap malam adalah kalau saya berenung, saya ingat ode Pak Jemi, Ibu Ros, ya kan, Pak itu, terus siapa lagi dari mana-mana datang dalam kebaktian. Meskipun jauh datang dalam kebaktian, sampai ini ya, luar biasa ini ya. Mamanya itu rencana pulang tanggal 23, nggak mau mau Natal di Jakarta saja, di Gloria saja, bayangkan ya. Sampai mamanya sekarang nimbang-nimbang, pulang nggak ya? Mudah-mudahan nggak pulang ya. Tapi kalau pulang nanti tanggal 28, ya kan? Kalau pulang nanti tanggal 28 begitu ya, supaya karena si Chloe itu sangat dirindukan oleh opa oma di Maluku maupun di Kerto begitu ya, karena belum pernah ketemu terutama opa oma di Kerto. Kalau saya membayangkan jauh-jauhnya kita datang, saya itu gembira memeyus. Ada sukacita besar dan itu mendorong saya untuk terus lagi melayani, terus lagi ya. Tapi kalau nanti besok-besok saya dengar atau Ince misalnya anu lawa-lawa atau Agnes papinnya dan juri Gloria lawa gaga papin saya tidak mau lagi ke kapel Gloria ya, terlalu jauh. Maka itu bisa jadi menyurutkan semangat saya juga ya. Jadi Amel supaya tidak surut semangat Agnes, supaya tidak surut semangat saya, membawa aja sih gue. Jangan bicara begitu ya. Tapi saya kira tidak, karena saya sudah melihat orang-orang Poso ya, mohon maaf ya, saya bicara orang-orang kita ya. Di mana-mana saya pergi ke gereja, selalu aktif begitu ya. Saya pergi di GPIB, ada di sana yang jadi penatua orang kita. Saya pernah pergi di GKP Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah di Jalan Raya Bogor. Di situ saya pikir nggak ada orang Poso ya, pasti orang Pasundan lah. Dan saya mulai tanya-tanya majelis, memang tidak ada. Setelah saya selesai ibadah, lalu kemudian ada ibu datang menyapa saya. Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta dari Poso. Saya juga dari Poso loh.
Saya bilang luar biasa ya. Di tengah-tengah komunitas yang juga saya bayangkan tidak mungkin ada. Saya Ibu Lulu, saya memang kerja di sini, jadi pegawai dari gereja ini sudah lama. Langsung dia peluk saya, dia cium saya. Saya bilang memang Tuhan luar biasa. Wahai orang-orang Poso, dimanapun bertugas melayani, tetap jaga spirit pelayanan seperti ini ya. Jangan berkurang. Mau di GKST, mau di mana-mana ada. Ya, Mama Ius juga aktif dulu di mana? Bukit Moria. Pak Denny nggak usah ditanya begitu ya. Itu dari Kai dulu sampai dilanjutkan oleh Pak Denny di GPIB Petojo di Petrus. Sangat-sangat dikenal aktif di sana. Dan di tempat-tempat lain yang saya bangga itu di GKJ Kanaan Bintaro. Selesai bikin kebaktian, lalu kemudian ada yang masalah begini. Pak Pendeta Anja Bambari, Pak Pendeta apa kabar? Saya bilang ini bukan orang lain. Saya bilang Ibu Popea dengan dia pembalik dirinya. Ternyata Ibu Dokter Dian Sigelifu yang kawin dengan orang Jawa. Nah, di mana-mana ada. Kan kita boleh dibilang masyarakat kecil ya, dibandingkan dengan suku-suku dari daerah lain kita kecil. Tapi di mana saya pergi ada, dan yang saya senang itu aktif ya. Saya mimpin di GPIB Markus Cilandak. Saya pikir di situ cuma ada panubi sekeluarga. Tahu-tahu setelah saya salam panubi ada lagi yang bilang begini, Pak Pendeta Maroso. Saya langsung saya pasti ini orang Poso ini. Popea ya, dia kembali nih, Romo Minggu dong pasti maju dengan kita. Tunggu ya, jangan dulu pulang habis gereja kita ibadah. Orang Poso. Ya, walaupun dia kawin dengan orang Batak di mana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa saya ceritakan ini? Karena yang akan membuat kita maju dan berkembang bukan jalur-jalur yang lain, bukan jalur karya-karya kita, misalnya di bidang kerja kita dan itu penting, tetapi jangan sekali-kali mengatakan disitulah saya akan hidup. Salah. Melainkan katakanlah di jalan pelayananlah saya akan meletakkan semua hal yang disebut pekerjaan, bisnis, rencana, dan lain-lain sebagainya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya akan menjelaskan sedikit soal para gembala. Mereka ini, mengapa saya memberi judul atau tema renungan Natal hari ini, siap menanggung risiko demi Sang Raja Damai. Karena mereka adalah orang-orang yang disebut para upahan. Gembala-gembala ini cari uang melalui domba-domba yang mereka jaga. Tuannya meminta mereka, lalu mereka menjaga semalam-malaman. Kenapa harus dijaga? Karena ancaman binatang buas, singa, serigala ada di padang belantara di daerah-daerah Palestina. Maka itu kalau tidak dijaga, itu akan membahayakan domba-domba ataupun seluruh ternak yang jadi gembalaan mereka. Di sini ada yang pernah jadi gembala, mungkin jarang ya di daerah kita. Paling-paling yang ada di daerah kita itu Topo Limba Jati yang kasih pindah-pindah sapi. Tapi topong kami gembala rasanya jarang ya. Kalau di Toraja masih ada ya, mengkambi banyak domba baula. Ya, mereka jaga itu kerbau, lalu kemudian mereka tuntun untuk cari daerah yang hijau, ada rumputnya, setelah itu dibawa. Itu masih boleh dibilang gembala. Tapi kalau kita jarang. Saya dulu di daerah Mori ketika tugas, di situ ada beberapa bukit menjadi ternak sapi. Ya, ada dulu keluarga Bintiri itu ternak sapinya luas. Tapi mereka hanya pergi cek, karena itu sudah dipagar sekeliling bukit besar itu, sudah jadi milik mereka. Jadi mereka hanya pergi cek ada pagar yang rusak atau tidak. Belum dalam konteks gembala, mereka hanya menjaga, lalu kemudian ngecek, dilepas semuanya, makan rumput sendiri. Gembala di dalam konteks kita di Sulawesi barangkali jarang kita temukan. Mungkin ada di beberapa daerah, tapi gembalanya bukan kambing, bukan domba, bukan sapi, tapi gembala bebek. Itik. Pernah lihat gembala itik ya? Dia tuntun itik keluar, lalu kemudian nanti sore dia bawa pulang. Dan begitu rapinya, itik-itik itu berjalan. Hanya dengan mengandalkan tongkat panjang untuk menghalau, jangan sampai ada yang keluar dari jalur. Nah,
Artinya di daerah kita kalau disamakan dengan gembala belum ada, ya. Paling saya, ya, cari Iran Culi, lalu Tanggo, dengan apa lagi di Sungai Pose itu kan di Kompodongi itu kan banyak dulu kan, kangkung di danau itu kan tebal besar-besar. Nah itu saya ambil banyak-banyak, lalu saya bawa pulang dikasih makan mampakoni babu, ya. Sudah kutu ore ini bahasa Indonesia ya, mampakoni babu, tahu babu tuh. Nah itulah tugas saya, ya. Lagi-lagi saya bersinggung kajian itu juga tugasnya dulu ya di Dongi. Tapi belum dalam konteks gembala. Kita bukan yang menjaga, yang sampai pagi. Ini sampai pagi. Dan kalau misalnya ada yang diterkam oleh singa ataupun binatang buas, kita itu akan dapat masalah. Saudara-saudara, ini ketika mereka mendengar berita dari para malaikat bahwa di Bethlehem telah lahir seorang bayi kudus dibungkus dengan lampin, lalu mereka mengatakan begini satu kepada yang lain, ayo kita menuju ke Bethlehem. Mereka tinggalkan kawanan domba-dombanya dan ternaknya, dan itu resiko yang sungguh sangat berat kalau terjadi sesuatu. Tapi mereka pergi, mereka yakin kalau mereka menemui sang bayi kudus, Tuhan akan menjaga ternak mereka, Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Maka mereka berangkat, mereka mengalami sukacita besar. Waktu pulangnya di situ dikatakan mereka pulang dengan sukacita yang sangat besar dan tinggi. Dan mereka menemukan kawanan ternaknya masih dalam keadaan aman. Ini rahasia ekonominya, ya. Ada beberapa ayat Alkitab yang saya jadikan sebagai landasan untuk pengembangan ekonomi Kristen. Ada beberapa, tapi ini salah satunya. Jangan khawatir dengan apapun yang menjadi suatu tugas pekerjaan kita. Kemudian kita harus melakukan untuk pelayanan. Itu tidak akan membuat kita rugi, saudara-saudara. Tidak akan membuat kita kehilangan. Tuhan tahu kalau kita melakukan pelayanan dengan sungguh. Saya minta cuti karena ada tugas 1 tahun 1 kali. Itu tidak akan membuat kita rugi. Tidak akan membuat kita rugi. Pertanyaannya adalah, kadangkala kita tidak berani mengambil risiko itu, bukan? Jangan khawatir. Semua kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Akan dijagai oleh Tuhan untuk bidang apapun yang kita geluti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin akhirnya yang mau saya sampaikan adalah sebagai berikut. Kita berada di sebuah daerah yang tantangannya sangat besar, mengancam diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Kalau kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami masalah yang besar. Ada yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, kalau misalnya saya terlalu serius memikirkan pelayanan, nanti bagaimana dengan pekerjaan saya, karir saya? Karena di mana-mana saya mimpin, kalau saya pergi di kantor-kantor ya, dulu waktu belum pandemi kita sering di kantor-kantor, saya kan suka tanya, selain orang-orang yang anggota pegawai, saya tanya ada berapa kira-kira, ada sekian. Ada nggak yang jadi pejabat? Ada yang mengatakan, oh di kami tidak ada yang pejabat. Tapi di tempat lain ada yang mengatakan, oh banyak Pak. Ada yang direktur, ada yang sekjen, ada yang pokoknya posisinya penting-penting. Saya cuma tanya begini, aktif nggak mereka di persekutuan kantor ini? Mana berani Pak, mana berani. Saya tanya loh, kenapa jawabannya begitu? Iya, takutlah mereka kalau ketahuan sebagai orang salib. Mana bisa nanti mereka akan dipromosikan untuk jabatan jenjang yang lebih tinggi. Saya bilang itu salah. Meskipun mereka nanti mencapai tingkat karir yang tinggi, tidak akan pernah mendapatkan ketentraman yang sejati. Karena para gembala menantikan ketentraman. Pax Romanum dideklarasikan. Mereka secara stabilitas terjaga, tapi hati mereka tetap kosong. Tidak ada sukacita di sana. Namun ketika damai surgawi disampaikan para malaikat, mereka mendengarkannya. Dan hati mereka sungguh-sungguh dibuat bersukacita. Sukacita itu bukan hanya masuk, memuncah meluap, dan terus menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu yang penting. Setinggi-tingginya karir kita dalam kehidupan, baik di bidang ekonomi, bisnis maupun politik, tapi kalau kita tidak pernah menemui Tuhan dari kekudusan hati kita,
maka bedare kawong kunda yang jahiliyah, tidak akan ada sukacita di situ. Sebab sumber sukacita yang pertama-tama adalah hanyalah Tuhan yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.